Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Mutasi baru virus corona varian Omikron terdeteksi di Indonesia. Untuk itu pemerintah meminta masyarakat tetap waspada, meningkatkan disiplin protokol kesehatan dan tidak berpergian ke luar negeri. Kasus COVID-19 varian Omikron dilaporkan terdeteksi di Indonesia. Kabar tersebut diumumkan langsung oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kamis 16 Desember 2021. Menurut keterangan resminya, varian Omikron menginfeksi petugas di RSDC Wisma Atlet. Ditemukannya kasus ini membuat pemerintah memperbanyak sampel whole genome sequencing di sejumlah pintu masuk internasional dan melakukan tes PCR dengan spesifikasi khusus bagi sejumlah orang terkait yang diduga terinfeksi varian Omikron. Sementara itu, pemerintah dan sejumlah pakar kesehatan mengimbau masyarakat untuk tidak panik. Hal yang bisa dilakukan saat ini adalah tetap waspada, memperketat protokol kesehatan, dan mengurangi mobilitas. Pemerintah juga meminta masyarakat tidak berpergian ke luar negeri. Ya, untuk membahas lebih lanjut, langkah apa saja yang harus dilakukan masyarakat menanggapi masuknya varian Omikron ke Indonesia? Kita akan berbincang bersama Ibu Mas Dalina Pane, selaku Kabid Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia. Selamat pagi Ibu, apa kabar? Selamat pagi, Alhamdulillah baik Astika. Alhamdulillah. Baik Ibu, ini menanggapi informasi yang banyak beredar sekarang ini, benarkah varian Omikron ini katanya bisa mengelabui efektivitas vaksin? Ya, beberapa riset sudah dilakukan antara lain oleh Pfizer terkait dengan efektivitas vaksinnya yang menurun dengan Omikron. Tetapi sejauh ini menurut beberapa ahli masih tetap bisa mengurangi gejala berat atau perburukan pada mereka yang terinfeksi Omikron. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah biasanya di awal-awal varian baru mereka biasanya mengenai atau menginfeksi mereka-mereka yang produktif dan sehat, sehingga gejala itu biasanya sangat ringan atau bahkan tanpa gejala. Tetapi yang kita harus containment atau tahan itu agar mereka tidak menyebar menuju ke rumah-rumah kita atau ke komunitas atau ke akar rumput, grassroots, atau ke wilayah domestik di mana orang-orang tua dan orang-orang rentan itu berada. Nah, ketika mereka sudah mengenai kelompok rentan tersebut, baru bisa dihitung dengan pasti virulensinya. Nah, jadi ini yang masih menjadi bahan assessment dari WHO dan mudah-mudahan 1-2 minggu ke depan itu bisa didapatkan hasilnya. Karena apa? Karena ternyata Omikron ini tetap bisa menginfeksi bahkan pada mereka yang sudah mendapatkan booster. Jadi udah 3 kali divaksin masih tetap bisa terinfeksi, tetapi gejalanya ringan, bahkan beberapa diantaranya tanpa gejala. Baik, jadi memang bisa mengelabui efikasi dari vaksin sendiri dan ini yang ditakutkan adalah penyebarannya pada kaum rentan. Tapi kalau dilihat dari spesifikasi varian ini sendiri dibandingkan atau dibedakan dengan varian yang lain, apa yang paling membahayakan dari Omikron sendiri? Yang pertama yang membahayakan itu adalah penyebarannya yang sangat cepat. Hanya dalam waktu beberapa minggu itu sudah lebih dari 70 negara yang memiliki kasus ya. Walaupun memang saat ini semua negara dengan pengalaman Delta kemarin sudah membuat berbagai setting atau skenario untuk menjaga di pintu masuk ya. Sehingga hampir semua negara tidak ingin Omikron ini sama seperti Delta menyerang komunitas, kemudian kasus menjadi meningkat, lalu sarana layanan kesehatan tidak mampu untuk menghadapinya. Karena itu menjaga di pintu masuk merupakan concern dari semua negara. Jadi pertama yang membedakannya adalah dia menyebar dengan cepat dan banyak. Karena itu upaya containment atau menahan di pintu masuk ini menjadi prioritas. Berapa banyaknya penyebarannya? Jadi beberapa studi itu menunjukkan dia lebih tinggi dari Delta. Kalau Delta itu R0 atau reproductive number-nya antara 6 sampai 8, artinya satu kasus bisa menularkan pada 6 sampai 8 orang.
Untuk Omikron ini diperkirakan antara 10 sampai 40 orang kalau containment tidak dilakukan. Tetapi kalau isolasi dilakukan, maka virus ini akan letal sendiri dengan sendirinya pada tubuh orang-orang tersebut. Nah, ini yang merupakan tujuan utama dalam pengendalian. Bagaimana putusnya rantai penularan itu hanya pada mereka yang terinfeksi saja, tidak menyebar kemana-mana. Baik, jadi di sini yang spesifikasinya yang paling mungkin harus diwaspadai adalah karena kecepatan penyebarannya ini berkali-kali lipat dibandingkan varian yang lain. Nah, Ibu, kalau dilihat ini Menteri Kesehatan sendiri mengatakan orang yang kontak erat dengan pasien yang terindikasi Omikron ini akan dites PCR dengan spesifikasi khusus. Sebenarnya spesifikasi khusus ini apa yang membedakan dengan PCR untuk varian lain? Iya, sebenarnya sudah pernah dilakukan di Inggris untuk Alpha, yaitu SGTF, Gene Target Failure. Jadi pada Omikron ini terlihat gene S itu tidak terdeteksi nilainya. Jadi pada PCR itu bisa dilihat. Jadi pada mereka-mereka yang gene S-nya itu kemudian nilainya nggak ada, itu bukan berarti nol, tetapi kemudian mereka ini yang menjadi target untuk di-sequencing. Kemudian yang kedua yang terjadi pada kasus Omikron kita, CT value-nya memang sangat rendah sekali. Walaupun dia tanpa gejala atau gejalanya ringan saja, tetapi CT value-nya sangat rendah. Maka ini juga menjadi target untuk dilakukan sequencing. Mengapa tidak dilakukan semua yang positif di sequencing? Karena sequencing itu membutuhkan waktu cukup lama dan harganya juga tidak murah. Karena itu membidik dengan tepat, epidemiolog itu sama seperti sniper ya, membidik dengan tepat siapa yang harus dilakukan sequencing, siapa yang harus dilakukan isolasi dan karantina, itu merupakan tugas utama di dalam teknik pengendalian. Jadi capacity to detect, mendeteksi siapa yang harus diperiksa, capacity to prevent, mencegah supaya tidak menular kemana-mana, dan capacity to response, bagaimana kita berespons terhadap berbagai kasus yang ada, itu merupakan kunci utama di dalam pengendalian. Baik, kalau ini kita lihat memang harus tepat sasaran siapa yang memang harus mendapatkan tindakan tertentu. Nah, kalau dilihat ini pemerintah ingin mengimbau masyarakat agar tidak panik. Sekali lagi sebenarnya ketika membahas virus corona ini gejalanya rata-rata kan hampir mirip Ibu ya. Untuk Omikron sendiri ya, agar masyarakat mungkin lebih aware juga terhadap apa yang dia rasakan atau lingkungannya rasakan. Apa spesifikasi atau gejala yang mungkin timbul saat orang terpapar Omikron? Gejalanya hampir sama. Jadi sebenarnya sejak awal pandemi sampai hari ini tidak ada perubahan yang bermakna Hampir terkait sama dengan semua masa ya? inkubasi. Ya, terkait dengan masa inkubasi dan gejala. Karena itu jika kita mengikuti teknik pengendalian, sebenarnya tidak mesti harus berubah-ubah. Jadi teknik pengendalian yang standar itu adalah karantina atau isolasi 1 kali masa inkubasi terpanjang. Jikapun ada vaksin, maka reduksi bisa dilakukan, tetapi tidak pernah lebih dari 30% dari masa karantina. Karena itu kita harus mereview kembali karantina yang 3 hari, 5 hari, 7 hari, yang membuat masyarakat jadi bingung. Terhadap kepanikan masyarakat, saya tidak melihat ada indikasi untuk terjadinya kepanikan. Kalau waktu di awal-awal kan panik buying itu terjadi dikarenakan adanya pengumuman mau ada pengetatan. Nah, itu masyarakat biasanya panik ya. Tetapi saat ini dengan komunikasi risiko yang baik, nah itu yang kata kuncinya. Supaya masyarakat tidak panik, komunikasi risikonya yang baik. Yang disebut jangan menakut-nakuti masyarakat itu adalah tidak membuat berbagai kebijakan yang kemudian menyebabkan masyarakat menjadi susah. Nah, kalau dia susah, dia akan panik. Baik, jadi memang jangan sampai ada kebijakan yang membuat masyarakat malah bingung dan akhirnya panik. Yang pastinya protokol kesehatan harus tetap ketat, peraturannya juga harus tegas, begitu ya Ibu ya? Ya, baik. Dan jangan diskriminatif. Baik, itu yang memang harus jadi catatan penting. Ibu, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Hal Indonesia. Tetap jaga kesehatan dan selamat kembali beraktivitas. Ya, terima kasih Astia. Sehat-sehat semua ya. Sehat semua Ibu, terima kasih. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Usai jeda kita akan berbincang tentang aksi memulihkan terumbu karang. Tetap bersama kami di Hal Indonesia.